Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Siswa kelas 4, untuk minggu ini kita lanjutkan ke bab 2 karena bab satunya sudah habis. Maka kita lanjutkan ke bab 2. Bab 2 itu judulnya adalah Teladan Mulia Asmaul Husna. Bagian yang satu ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna dan artinya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita bersama-sama membaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shadaqallahul azim. Nah, Al-Quran yang kita baca bersama tadi artinya adalah dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat di sini ternyata kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Sudahkah kalian berdoa? Pasti sudah ya. Setiap hari, setiap selesai sholat, pasti berdoa. Tapi, sudahkah kalian berdoa diawali dengan Asmaul Husna? Ya, sudah. Kalau sudah, bagus sekali. Berarti sudah mengenal atau mengetahui dalil ini. Kalau belum, bagaimana? Kalau yang belum, mulai saat ini, ayo sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon kepada Allah, mari kita awali dengan menyebut Asmaul Husna. Pak, saya tidak tahu atau belum tahu Asmaul Husna itu apa saja. Nah, nanti kita akan bahas apa saja Asmaul Husna itu. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Kalau nama-nama tentunya pasti lebih dari satu jumlahnya. Ada apa? Ada berapa? Jumlah Asmaul Husna itu banyak sekali, yaitu ada 99 nama. Nah, jadi kita diminta berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Apakah harus ke 99 ini dibaca? Tidak. Salah satu saja ya. Bisa 1, 2, atau beberapa. Yang penting sebelum berdoa kita awali dengan Asmaul Husna ini. Dan salah satu cara mengenal Allah
dengan mempelajari Asmaul Husna. Jadi dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini secara tidak langsung kita akan mengenal Allah. Nah, untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab ini tidak semua, hanya 5 saja. Ya. Jadi hanya 5 Asmaul Husna beserta artinya. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Malik. Al-Malik itu kalau ditulis yaitu seperti Arabnya itu seperti Al-Maliku. Tulisannya persis seperti ini ya. Silahkan diingat-ingat ya tulisan Arabnya. Kalau Indonesianya Al-Malik. Terus artinya apa Al-Malik itu? Al-Malik ini artinya Allah Maharaja. Jadi artinya Allah Maharaja itu adalah Allah yang menguasai seluruh makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu selain Allah. Jadi selain Allah itu makhluk. Misalnya manusia, setan, jin, kemudian langit, bumi, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya selain Allah itu namanya makhluk. Allah juga yang mengatur kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan. Jadi Allah itu yang mengatur seluruh kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan siapapun. Itu yang pertama Al-Malik ya, yang sekilas ya yaitu artinya atau maksudnya. Yang kedua, Asmaul Husna yang kita pelajari di bab ini adalah Al-Ajiz. Al-Ajiz tulisan Arabnya seperti ini ya. Al-Ajiju. Silahkan disimak baik-baik ya. Dan Al-Ajiz artinya adalah Allah Maha Mulia. Maksudnya bagaimana Allah Maha Mulia itu? Maksudnya adalah hanya Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi yang memiliki kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu biasanya manusia itu memiliki kemuliaan. Dari mana itu? Ya dari Allah. Jadi kalau ada manusia yang mungkin memiliki kemuliaan berarti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi yang diberikan kemuliaan oleh Allah itu ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya siapa yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ini dengan kehendaknya seseorang bisa menjadi mulia atau hina. Maksudnya kehendak ini adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak orang itu menjadi mulia, maka orang ini akan mulia. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kita harus menjaganya. Kemuliaan itu bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara mentaati semua perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mentaati semua perintah Allah, kita akan menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, Asmaul yang ketiga. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus tulisan Arabnya seperti ini ya, seperti Al-Qudusu.
Nah, apa arti dari Al-Qudus? Artinya adalah Allah Maha Suci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah suci dari kekurangan dan celah. Artinya Allah tidak akan kekurangan dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyerupai Allah. Kenapa tidak ada sesuatu pun menyerupai Allah? Karena Allah Maha Suci, yaitu mempunyai arti Asmaul Husna Al-Qudus, artinya Maha Suci. Berikutnya yang keempat yaitu Asmaul Husna yang kita pelajari adalah As-Salam. As-Salam itu tulisan Arabnya seperti ini. Assalamu. Apa arti dari As-Salam? As-Salam itu artinya adalah Allah Maha menyelamatkan. Maksudnya bagaimana? Allah Maha menyelamatkan itu Allah selamat dari segala kekurangan. Allah itu tidak kurang sama sekali. Karena Allah itu merupakan zat sempurna. Berikutnya, maksud dari As-Salam itu Allah merupakan pemberi keselamatan kepada makhluknya. Jadi, yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluk adalah Allah. Karena Allah itu sempurna tanpa ada kekurangan. Kenapa seperti itu? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna As-Salam yang artinya adalah Allah Maha menyelamatkan. Berikutnya As-Salam. As-Salam itu juga mencerminkan kedamaian. Jadi As-Salam itu bisa juga dimaknai dengan kedamaian. Kita dianjurkan untuk menyebarkan kedamaian. Salah satunya yaitu dengan cara untuk menyebarkan kedamaian, yaitu dengan memberi salam kepada orang-orang yang kita temui. Jadi ketika kita ketemu orang, ucapkan Assalamualaikum. Itu salah satu perwujudan kita mengamalkan Assalam. Berikutnya yang kelima yang kita pelajari Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Ini tulisan Arabnya dibaca ya. Al-Mu'minu. Arti dari Al-Mu'min adalah Maha memelihara keamanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah yang memberikan rasa aman kepada makhluknya. Jadi yang memberi rasa aman pada makhluknya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus menciptakan keamanan di sekeliling kita. Allah memberikan keamanan kepada orang yang beriman. Aman dari apa? Yaitu aman dari siksa neraka. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, kita akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keamanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman? Tentunya akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita akan diberikan yaitu keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, itu para siswa, ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari daripada bab ini. Ini ada 5 Asmaul Husna. Silakan dipelajari, diingat-ingat kembali tulisannya, dihafalkan kembali lah. Kemudian dihafalkan lagi. Oke. Nah, baik.
Untuk sementara itu dulu, semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.